Kita ke Murtadin. Murtadin, selamat malam. Selamat malam, Pastor Yusuf. Malam, silakan Ibu. Shalom. Shalom. Malam ini penjelasan dari Pastor sangat menguatkan ya bagi saya yang berasal dari agama seberang, Pak. Saya Murtadin. Bersyukur diizinkan mengenal channel ini, sebab channel ini itu sungguh sangat menguatkan, bukan hanya malam ini, Pak. Malam-malam sebelumnya juga sangat menguatkan, Pak. Bukan hanya untuk para Murtadin mungkin ya, Pak. Untuk keseluruhan orang-orang yang percaya ya, Pak. Saya ada pertanyaan nih, Pak. Bagaimana saya memastikan jaminan atas kehidupan kekal atau jaminan sorga bagi saya di dalam Alkitab, Pak? Sebab banyak yang terlihat itu jalan lurus, nyatanya ujungnya maut, Pak. Dan saya ini kan belum mengenal firman. Bagaimana saya membedakan itu jalan iblis atau jalan yang benar? Iblis itu kan pandai menipu, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Betul. Ya, jadi yang pertama titik sentuhnya Ibu sudah alami, Ibu sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Itu titik sentuh awal, ya. Nah, baik, Pak. Selanjutnya Ibu perhatikan bahwa Tuhan Yesus jalannya itu selama di dunia ini seperti apa. Baik, Ya. Pak. Artinya jalan Tuhan Yesus selama di dunia ini, dia mengalami penolakan yang hebat dari dunia ini. Mulai dari lahirnya di kandang binatang, itu kan penolakan yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat keji, itu Tuhan loh. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang maha kuasa, dia bukan hanya sekelas papa mama, bukan hanya sekelas engkong. Dia Tuhan yang menciptakan kita semua. Tapi jalannya dia, waktu dia turun ke dalam dunia, dia tidak diinginkan oleh manusia, dia ditolak. Gitu. Nah, mengenal jalan Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, ya pertama mungkin ibu ditolak oleh keluarga, sehingga mereka mengatakan ibu murtad. Ya. Iya, betul. Nah itu baru titik awal, Ibu. Itu baru titik awal. Penolakan selanjutnya akan terjadi setiap hari. Kenapa? Karena iblis tidak pernah suka dengan kehidupan kita. Iblis akan melakukan penyerangan terus setiap hari untuk kita semakin hari semakin menderita. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau pikul salib, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Kamu tidak mau pikul salib, kamu tidak mau sangkal diri, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Ya, apa itu salib? Salib itu harus siap menderita. Haleluya. Menderita bukan karena kebodohan, ya. Menderita bukan karena kebodohan, tapi menderita karena kebenaran. Menderita karena kebodohan bagaimana? Salah pilih pasangan. Menderita karena kebodohan, salah menjalankan usaha. Menderita karena kebodohan, salah mendidik anak, itu karena kebodohan. Tapi menderita karena melakukan firman Tuhan, itulah salib. Haleluya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu benar, ibu difitnah. Nah, itu menderita karena kebenaran. Iya, Pak. Ada lagi, jelas, Pak, yang Bu? Iya, sangat jelas, Bapak. Terima kasih. Ada lagi, Pak, yang mau saya tanyakan di dalam Yohanes 3 ayat 36, Pak. Boleh saya bacakan ya, Pak? Silakan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Itu kan saya sudah percaya ya, Pak. Itu saya pasti akan beroleh hidup yang kekal, dan apakah murka itu akan ada untuk saya juga, Pak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Tidak ada. Asal ibu sudah percaya kepada anak itu, anak Elohim, anak Allah yang kudus, ibu sudah percaya, ibu sudah ada di dalam hidup yang kekal. Nah, ibu harus
mengikuti jalannya. Supaya apa? Supaya tidak tersesat di tengah jalan. Amin. Karena setan dengan begitu mudah akan mengalihkan kita dari jalan yang ditunjukkan Tuhan, akhirnya nanti kita mengikuti jalan dunia ini lagi. Iya, Pak. Begitu, Ibu. Iya, Jelas terima ya? kasih. Sangat jelas, Pak. Saya berdoa Ya. channel ini semakin diberkati ya, Pak. Shalom, shalom kemenangan. Terima kasih, Pak. Ya, shalom, salam kemenangan, Ibu. Tuhan berkati. Kita ke Takokat. Mbak Takokat. Halo. Ya, Ya. shalom. Shalom, Mbak. Ya, silakan, ya, Mbak. selamat malam Pak Yusuf. Tuhan memberkati, malam, amin. Ya, haleluya. Ya, dalam hal ini saya mungkin akan membahas karena kita bisa berdoa sajalah buat mereka yang belum belum diberikan pertobatan ya, belum bertobat lah. Artinya walaupun sudah beragama tapi belum tentu juga bertobat dia. Karena saya memang dari mengenal Tuhan itu ada keinginan memang umur-umur segini ini ada keinginan untuk mencari Tuhan yang benar. Makanya saya keluar dari Al-Quran itu mungkin sampai Isa Al-Masih kalau saya lihat sampai 58 ayat ya, sampai 60 ayat menerangkan Isa Al-Masih ya. Dari ya pengertiannya sih mereka adalah Al-Masih, terus hamba Allah juga iya, dia seorang nabi juga iya, firman Allah juga iya, firman Allah, terus perkataan yang benar juga iya, ruh Allah juga iya, gitu. Jadi semua komplit itu. Sementara yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, gitu. Iya, dia sebagai firman Allah, sebagai Al-Masih juga penyelamat juga ya. Semuanya sebetulnya kalau mereka mengerti, mudah-mudahan seperti saya, mereka mengerti dari Al-Quran itu akan menunjukkan. Karena Al-Quran itu bukan alamat yang sebenarnya. Alamat yang sebenarnya yang dikatakan Pak Aceh itu di surat Al-Imran ayat 3. Gitu. Jadi Taurat dan Injil itu alamat yang sebenar, sementara Al-Quran itu bukan alamat sebenar, dia sebagai petunjuk sesuai surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Jadi kitab diturunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, jadi menunjukkan, bukan dia alamat yang sebenarnya. Siapa yang ditunjukkan? Ya Tuhan yang benar, yaitu Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus sebetulnya. Kalau mereka sadar kan, ya saya puji Tuhan sudah sadar lah, sudah mengerti. Bahkan saya dari Alkitab ini walaupun belum hafal, tapi kandungannya saya sudah mengerti. Dari mulai kurban, kenapa harus ada kurban, kenapa dari mulai sejarah bangsa Israel sampai ke turunnya Yesus itu sebagai penyelamat. Karena dengan perbuatan manusia tidak akan bisa selamat sebetulnya, minus. Dengan perbuatan manusia itu kandungannya saya mengerti lah. Baru-baru ini juga karena semua isinya kitab yang dikirimkan oleh Pak siapa itu dibaca sedikit-sedikit lah, walaupun ada waktu baca. Itu di sini jadi tolak ukur saya untuk keimanan ke depannya. Mudah-mudahan nanti bisa dibimbing lagi ke depannya oleh Pak Aceh juga Bapak Yusuf Manubulu. Untuk sementara saya bisa ke gereja karena di sini sebelah rumah saya itu pesantren Al-Quran ya. Jadi dulu juga saya pengajarnya. Oh gitu. Dulu saya pengajar tajwid sama nahu sorof di sini. Jadi karena saya vakum sekarang untuk mengajar karena saya sudah tahu kebenaran. Karena inilah Tuhan yang benar, dia Tuhan yang hidup. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya ada kepastian saya lah
Jadi Ya. walaupun saya masih cinta buta, belum mengerti sepenuhnya, walaupun cinta buta, tapi saya yakin, aku yakin, seyakin-yakinnya pasti ada keselamatan di sini. Begitu Pak Amin. Yusuf. Amin. Amin. Haleluya, Mbak Takokak ya. Kalau orang sudah dijamah Roh Kudus ya seperti Mbak Takokak ini. Tapi kalau dia belum buka hati, belum dijamah Roh Kudus, maka mutar-mutar kayak kadrun. Jadi dijelaskan Ya kayak silakan. apapun tidak pernah nangkap ya. Ya silakan Oke. Pak Yusuf yang lainnya.